Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. يا معشر المسلمين والمسلمات أيها المستمعون والمستمعات وإلى فاضلة الحكماء الأعزة. Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencangkup lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi urutan keempat dalam hal negara dengan populasi terbesar di dunia. Angka ini mengimplikasikan banyaknya keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik di dalamnya. Bagai gajah di pelupuk mata yang tak nampak, intoleransi dan diskriminasi agama seolah menjadi angin lalu yang tidak digubris dengan pelaku yang tidak diadili. Jika ditarik ke belakang, intoleransi agama bukan lagi hal yang baru dan sudah menjadi pekerjaan rumah lama. Kasus-kasus perpecahan agama seperti konflik Ambon pada tahun 1999 diawali dengan pemalakan pemuda muslim kepada warga Nasrani, kemudian menyebar dan membakar amarah. Bukankah hal seperti itu menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi warga yang hendak melaksanakan ibadah? Namun hadirin, kita patut berbangga karena agama adalah identitas utama dalam berinteraksi antar warga negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki 6 agama resmi dengan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Populasi terbesar di negara Indonesia adalah populasi muslim dengan jumlah lebih dari 229 juta penduduk atau setara dengan 13% populasi muslim di dunia. Namun hadirin, perbedaan dan keragaman itu dijadikan sebagai landasan ego yang mengakibatkan perseteruan, perkelahian, bahkan peperangan yang mengatasnamakan agama dan kesukuan. Menyikapi hal tersebut, maka kami akan membawakan syarah Al-Quran yang bertajuk Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Multi Budaya, dengan landasan surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur menjelaskan bahwa asbabun nuzul diturunkannya surah Al-Hujurat ayat 13 ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Kemudian Bilal bin Rabah pun naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Sontak warga Makkah pun terkaget-kaget dan sebagian pun berkata, Budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. lalu turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Dikutip dari lainper.ac.id, Dr. Joni Tapingku MTH, seorang rektor IAKN Toraja, beliau mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, keberagaman adalah kehendak Tuhan. Keberagaman tidak diminta, Melainkan pemberian Tuhan yang mencipta. Bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Dalam menjalankan perintah agama, memang kita harus moderat. Dalam artian tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Keseimbangan perlu dilakukan dan toleransi adalah kunci perdamaian. Tindakan moderasi beragama harus dilakukan agar tidak lagi terjadi berbagai konflik yang bersifat keaku-akuan, apalagi dalam hal keagamaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal keagamaan. Sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itu membinasakan orang sebelum kalian." Hadis tersebut berlandaskan Al-Quran yang termaktub indah dalam surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Sadaqallahul azim. Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, untuk menerbitkan konsep rahmatan lil alamin, yaitu sikap ummatan wasaton. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wa la taqum minal hirman. Inhadu alal watan, Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu alal watan. Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid pertama halaman 278, beliau menjelaskan bahwa kata wasato adalah sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya serta kesucian antara hawa nafsu dan impotensi. Kemudian kata wasato berkembang menjadi adil, seimbang agar dapat berlaku adil. Hadirin mahbubun indallah. Penerapan moderasi beragama tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada rintangan-rintangan yang harus dilaluinya. Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa tidak sedikit orang di zaman sekarang yang katanya si paling Pancasialis bukan untuk merekatkan umat, malah menghancurkan umat. Seperti halnya aksi penembakan di halaman Mabes Polri hingga aksi teror yang katanya dilakukan oleh mujahidin Indonesia Timur. Akibatnya stigma buruk dalam agama Islam terkonstruksi dalam setiap mindset masyarakat. Dalam anggapannya, Islam agama radikalis, agama eksklusif, bahkan agama teroris. Betul. Ali Mas'ud dalam bukunya Strategi Moderasi Antar Umat Beragama, beliau menjelaskan bahwa perlu adanya wawasan multikultural dalam setiap lapisan masyarakat agar keharmonisan negara tetap terjaga. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari syarah hal tersebut dapat kita tarik benang merah bahwasannya kita harus menjaga moderasi dan toleransi demi kesatuan dan persatuan NKRI. Semoga kita bisa menjadi umat yang kuat, generasi yang taat dan bangsa yang hebat. Mari bersama-sama menggerakkan moderasi beragama dengan meningkatkan ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah wataniyah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam agamaku, Indonesia negeriku. Al-Quran pedomanku. wala tansa ilaina. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.